Pertama saya mengucapkan selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena hari ini merupakan hari istimewa bagi kita sebagai orang percaya, karena kita dapat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak, menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Hari ini seluruh orang percaya di seluruh dunia merayakan hari Natal. Natal adalah salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kekristenan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saat ini dia ada di sini. Mari kita menyambut dia dengan sukacita. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita ulang lagi dari awal. Seorang anak telah lahir. Telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Pak Gembala akan membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, pribadi yang kudus, yang mulia, yang agung, yang bertahta di surga. Tapi juga ada yang hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia, umat-Mu yang berdosa. Dan kehadiran-Mu adalah kehadiran dengan tujuan untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur karena kemuliaan-Mu Engkau tanggalkan demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama kembali di tempat ini dengan penuh kemenangan. Oleh karena tantangan yang kami hadapi pagi hari ini, dengan cuaca, dengan kondisi tubuh yang mungkin capek lelah yang kami alami, tetapi oleh anugerah Tuhan, sekali lagi kami dibuat menang untuk hadir di tempat ini bersama-sama dengan satu tujuan utama, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami ini. Kami bersama-sama rindu memuliakan nama-Mu dan sekaligus mendapatkan lawatan pribadi dari Tuhan, sehingga seluruh rangkaian ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau asingkan secara khusus untuk melayani sepanjang ibadah ini, Engkau urapi dengan kuasa, dengan otoritas daripada-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu boleh menjalankan pelayanannya dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua yang bersama-sama beribadah juga boleh mempersiapkan hati kami untuk tertuju hanya kepada Engkau, sehingga kami siap sungguh-sungguh mengalami berkat yang luar biasa dalam Natal kali ini Tuhan. Terima kasih, kami sekali lagi bersyukur kepada-Mu dan memohon pertolongan Tuhan dalam rangkaian ibadah ini, karena kami mengalaskan seluruh ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan menyatakan ikrar pengakuan iman kita seturut dengan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Saya persilakan yang bertugas untuk terlebih dahulu memimpin doa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mengurapi kami, Allah yang menganugerahi pada kami. Dan sungguh kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini juga kami sudah mempersiapkan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan kami ini untuk bisa dipakai dan untuk mendukung dalam pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya dalam gereja kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita muji Tuhan dari NKI 44. Kita akan nyanyikan semua bait. Hai dunia bersyukurlah. Sahabat kita kepada Tuhan, permohonan doa kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita angkat NKI nomor 40. Kita nyanyikan bait pertama sampai baitnya yang ketiga.
bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami sampai pada hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih sayang-Mu buat kami dan pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami bersyukur bersama-sama pada hari ini ada ibadah Natal. Kami berdoa Tuhan supaya di mana-mana ketika dilaksanakan ibadah Natal, semua jemaat-Mu, umat Tuhan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera, mengingat kembali betapa kasih-Mu Tuhan yang hadir ke dunia untuk menebus segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami berdoa supaya semua umat Tuhan boleh merasakan dan mengingat kembali kasih-Mu ini, sehingga mereka juga boleh meresponi untuk menjadi terang bagi setiap orang yang mereka temui dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa supaya ibadah Natal di mana-mana ini juga bisa berlangsung dengan aman dan boleh berlangsung dengan lancar, dan semua boleh merasakan berkat Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan semua jajarannya. Juga untuk kota Cimahi, kami berdoa untuk wali kota Cimahi Bapak Didik Suratno. Tuhan kiranya yang memberikan kepada presiden, wakil presiden, para menteri dan wali kota Cimahi hikmat dan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menaruh hati yang takut akan Engkau dalam mereka melakukan tugas. Kami berdoa Tuhan, kami mohon kiranya Engkau turut campur tangan dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara dan kota kami. Kami berdoa baik di bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan semuanya Tuhan yang sedang ada permasalahan. Tuhan kiranya yang turut campur tangan untuk melepaskan dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan supaya setiap pemimpin-pemimpin negeri dan kota kami dijauhkan dari korupsi, dan kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, atas kota kami, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil boleh terbuka dan banyak orang boleh mengenal akan Engkau dan diselamatkan. Bapak, kami juga bersyukur untuk tempat kami beribadah saat ini, Hotel Cimahi. Kiranya Engkau memberkati pemilik dan para karyawan di hotel ini, Bapak, juga para tamu. Tuhan memberkati supaya dari hotel ini boleh terpancar terang kasih Tuhan, boleh terpancar kebenaran Tuhan, sehingga setiap orang boleh merasakan akan kebenaran Engkau, boleh melihat dan merasakan akan kasih Tuhan buat semua yang ada di hotel ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan di hotel ini, Tuhan juga menolong dan memberikan jalan keluarnya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang sudah memelihara jemaat kami. Kami sudah lama merindukan untuk kami beroleh mempunyai tempat untuk ibadah milik kami sendiri yang tidak perlu kami sewa. Tuhan, kami percaya saat yang akan tiba, Tuhan juga yang akan berkenan untuk menjawab setiap kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah milik sendiri ini, Bapa. Kami juga rindu ada pos PI di Jawa Barat. Kiranya setiap apa yang kami pikirkan dan kami usahakan, setiap dana yang kami kumpulkan, di mana tempatnya dan siapa yang akan melayani, orang-orang yang akan dilayani, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mohon perkenanan Tuhan supaya pos PI ini boleh ada dan ada pembinaan bagi orang-orang yang akan dilayani nantinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah tutup tahun nanti tanggal 31 Desember, Tuhan Yesus menolong segala sesuatu yang sudah direncanakan, baik petugas, pelayan Tuhan, tempat yang akan dipakai, Tuhan yang menolong, memberikan kesehatan untuk semuanya, dan juga Tuhan memberkati untuk ibadah tutup tahun ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat GKI Agape yang mungkin saat ini sedang liburan, sedang bepergian, Tuhan juga yang mengawal, menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada, dan supaya mereka juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi setiap orang yang mereka temui selama mereka liburan.
Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam permasalahan, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah pelayanan, apapun masalahnya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan itu boleh dihadapi, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluarnya, dan Engkau Tuhan yang akan menolong kami, tidak melebihi setiap kekuatan kami. Kiranya setiap permasalahan yang kami hadapi ini boleh membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi mengalami Engkau, dan lebih lagi mengalami mujizat dan pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah sepuh, untuk Oma Simon, Oma Jiman, Oma Wenas, Oma Wayan. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati mereka semua, diberikan semangat, sukacita, damai sejahtera dan kesehatan, dan melindungi mereka, dan supaya mereka boleh terus menjadi teladan, dan kami boleh semangat untuk melihat kerinduan mereka untuk terus beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, besar kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah mendengar setiap doa kami, dan kami percaya Engkau juga yang akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan, kasih Tuhan dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan segera mendengarkan berita Natal yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Agustinus Lase. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Yesus Raja Damai. Kemuliaan bagimu di tempat
sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Silakan pada hambanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami sampai pada tanggal di mana kami memperingati kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hati kami mau menyerahkan pikiran kami menyerahkan jiwa kami ke tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong, menerangi hati kami, menerangi firman-Mu kepada kami, sehingga kami memperoleh berkat darinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini adalah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai malaikat Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, tema kita Yesus Raja Damai. Yesus itu dalam kaitannya dengan Natal, Raja Damai itu adalah bayi yang lahir itu. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mengambil dua hal, kita merenungkan dua hal yang berkisar sekitar Natal.
Yang pertama, bahwa nilai Natal itu saudara-saudara merupakan kehendak Allah yang dijalankan. Nilai Natal, nilai peristiwa itu terletak di mana? Kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan itu, maka kita bisa berkata bahwa nilainya itu terletak pada kehendak Allah, rencana Allah yang dijalankan. Ya, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan, kalau kita bisa menurut saudara, kira-kira apa yang paling menonjol dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini? Bayi Yesus ini. Ya, saudara, kita melihat di sana bahwa ada kandang tempat domba-domba dipelihara. Kita bisa melihat di sana bahwa ada palungan, tempat makanan untuk para domba-domba. Di sana kita melihat ada seorang bayi dan sedang dibaringkan di atas palungan itu. Di sana ada Yusuf dan Maria, orang tua dari bayi yang dilahirkan itu. Dan di sana ada juga para gembala-gembala, pekerja kotor yang memelihara, yang menjaga domba-domba di kandang itu. Saudara, kira-kira itu semua yang paling terlihat, yang paling menonjol, yang disebutkan oleh bagian firman Tuhan ini. Lalu kita bertanya, atau saudara berpikir, kalau dirangkumkan, kalau disimpulkan dalam satu kata, kira-kira apa kata yang cocok untuk situasi ini, untuk tempat kelahiran Tuhan Yesus ini? Apa kesimpulan yang paling cocok dalam satu kata? Apakah kita berkata bahwa itu tempat yang indah? Apakah kita berkata bahwa itu tempat yang sederhana? Atau mungkin kita berkata, oh itu tempat yang rendah. Tapi rendah maksudnya bagaimana? Atau kita berkata dengan lebih keras, berkata bahwa oh itu tempat yang sangat hina. Ya, saudara-saudara, itulah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Itulah kesimpulan yang paling cocok umumnya dalam bahasa manusia, dalam pengertian manusia, dalam penilaian manusia, bahwa itu adalah tempat yang hina di mana Tuhan Yesus dilahirkan itu. Bahkan ada satu kidung pujian gereja yang di dalamnya terdapat satu lagu yang berjudul Di Kandang Yang Hina. Dan beberapa waktu yang lalu saya saksikan di YouTube, judul lagu itu dinyanyikan. Dan bagus lagunya, dinyanyikan dalam bentuk paduan suara. Di kandang yang hina. Ya, memang hina, saudara. Memang hina. Beda dengan kelahiran Yohanes. Waktu sejak malaikat Gabriel memberitahukan kepada Yohanes, ya sama-sama ya, Maria dan Yohanes, kelahiran Yesus dan kelahiran Maria, kelahiran Yohanes sama-sama diberitahukan oleh Tuhan kepada mereka melalui proses perkunjungan Tuhan. Tapi kalau dibandingkan keduanya dalam proses kelahirannya, maka berbeda. Yohanes dalam pasal 1 ayat 57 sampai 59 di sana dijelaskan bahwa pada waktu kelahirannya ia didengar oleh tetangga. Kelahiran itu, persalinan itu didengar oleh tetangga dan dikunjungi oleh tetangga. Pada waktu kelahiran itu didengar oleh sanak saudara dan dikunjungi oleh sanak saudara. Dan kita katakan oleh firman Tuhan di situ bahwa tetangga-tetangga sanak saudara bersuka cita bersama dengan keluarga itu.
bersama dengan ibunya. Itu artinya apa, saudara-saudara? Yohanes dilahirkan di mana? Bukan di kandang, tetapi di rumah. Kalau kandang tetangganya hutan-hutan, sedangkan ini adalah rumah-rumah. Ini adalah orang-orang yang berdatangan. Jadi dilahirkan secara lebih layak menurut ukuran manusia. Dilahirkan secara lebih berderajat kata orang, saudara. Tidak hina. Tetapi Yesus berbeda. Dilahirkan di kandang. Lalu kita berkata, aduh itu hina sekali. Nah sudah sangat biasa bagi kita saudara kalau ada hal-hal yang menonjol yang berbentuk negatif seperti itu, maka akan menjadi bahan pembicaraan. Menjadi bahan omongan. Di sana ada orang yang mencibir, di sana mungkin ada nada-nada yang mengolok, di sana ada nada-nada yang mengejek, nada-nada yang, tapi kadang-kadang juga ada nada-nada yang merasa simpati, merasa prihatin, aduh kasihan ya, aduh kenapa sampai begitu ya, saudara. Atau apapun. Saudara, tetapi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat bahwa walaupun itu tempat yang dinilai sangat-sangat hina, sangat-sangat tidak berarti. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat 14, apa yang terjadi di sana? Dikatakan di sana bahwa tiba-tiba tampaklah bersama-sama, ayat 13. Mulai dari ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini ucapan dari siapa, saudara? Ucapan dari penduduk surga. Para malaikat datang walaupun manusia menilai itu tempat, berkesimpulan bahwa itu tempat yang sangat hina. Oleh karena tempatnya hina, maka berbaringnya hina, Yesusnya, bayinya yang lahirkan di situ hina, dan orang tuanya hina, rendahan. Gembala-gembalanya juga rendahan, semua serba-serba hina dalam penilaian ukuran pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang juga, saudara-saudara. Tetapi surga menilai berbeda. Para malaikat datang. Mereka datang bukan untuk memperbaiki keadaan. Saudara-saudara. Bukan untuk kasihan. Bukan dalam rangka untuk menyampaikan rasa kasihan. Aduh kasihan kamu bayi Yesus. Bukan datang dalam rangka menjulap itu kandang menjadi istana yang megah, yang besar, yang indah. Tidak. Mereka datang, malaikat datang, surga datang bukan dalam rangka untuk menyulap palungan tempat Yesus dilahirkan itu, dibaringkan itu menjadi kasur yang empuk. Juga tidak. Para malaikat datang tidak dalam rangka melakukan keajaiban untuk mengubah orang-orang yang hadir, para gembala-gembala itu menjadi orang-orang penting, orang-orang tinggi sebagai orang-orang yang hadir dalam kelahiran Raja Damai itu. Juga tidak, saudara. Tetapi mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk menyampaikan pujian, melantunkan pujian, melantunkan nyanyian kepada surga dan untuk anak yang dilahirkan itu. Dunia mencibir, dunia mengolok, dunia mengejek,
menghina, tetapi sorga memuji, sorga menyembah, sorga memuliakan. Itu bayi yang dikatakan hina itu. Saudara-saudara, berbeda. Pandangan dunia dengan pandangan Allah sangat berbeda. Tindakan dunia dengan tindakan Allah sangat berbeda. Karena penghargaannya berbeda. Itulah yang terjadi kepada bayi yang dilahirkan, bayi Natal itu. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa apa yang secara rata, secara menyeluruh orang menilainya rendah, orang menilainya sederhana, orang menilainya hina, saudara-saudara, tetapi Allah menilainya berbeda. Kita melihat bahwa di situ Allah tidak terganggu dengan tampilan-tampilan fisik. Aduh, ini jelek, kurang cocok untuk kemuliaan saya. Oh, ini kurang bagus, ini enggak bagus, enggak indah, enggak kerlap-kerlip, enggak mewah. Kurang cocok untuk kemuliaan saya. Tuhan tidak terikat dengan itu, Tuhan tidak terganggu dengan itu, Tuhan tidak peduli dengan hal itu. Satu-satunya yang Dia peduli di mana kehendaknya dan rencananya dilaksanakan. Dan itulah yang terjadi kepada Yusuf dan Yohanes. Dan itulah yang berjalan dalam hidup seorang bayi yang sedang dilahirkan itu. Karena memang pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Dan kepada Yusuf dan Maria tidak diberi penilaian, oh duh kasihan kamu, kasihan di antara manusia kamu yang paling hina. Tidak, saudara. Justru mereka adalah orang tua yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Allah, sekali lagi, kehendak Allah yang dijalankan dengan benar dan sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Jadi nilai dari semua proses itu adalah siapa yang menjalankannya. Apakah orang yang menjalankannya sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rancangan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan untuk bayi itu adalah Allah sendiri, dan untuk Yusuf dan Maria itu adalah kehendak Allah yang mereka olah, yang mereka jalankan, yang mereka kerjakan dengan sesungguh hati demi kemuliaan nama Allah. Saudara-saudara, mungkin kita ingin berbuat sesuatu, atau kita sedang berbuat sesuatu, dan kita bertanya-tanya, sedang mengerjakan sesuatu, dan kita bertanya-tanya, ini memuliakan Allah, ini menyenangkan hati Allah atau tidak? Oh, supaya menyenangkan hati Allah harus indah sana, indah sini, indah situ, dan seterusnya. Saudara-saudara, tetapi ternyata enggak mungkin, tidak memungkinkan untuk kondisi, untuk kemampuan, untuk macam-macam yang menjadi persyaratan menurut ukuran manusia serba terbatas. Tapi saudara-saudara, sehingga ada ejekan, ada olokan, ada cibiran di situ. Bahkan ada penolakan karena dianggap tidak layak. Tetapi saudara-saudara, jangan khawatir. Jangan takut. Bertindaklah, bergeraklah, jalankanlah, lakukanlah. Manusia boleh menolak sejauh itu berkenan di hadapan Allah, sejauh itu merupakan rancangan dan rencana Allah. Jalankanlah, lakukanlah, kerjakanlah sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah. Manusia boleh mencibir, manusia boleh mengolok, manusia boleh mengejek, manusia boleh mengolak. Tetapi Allah
sorga mendukung. Sorga memuji. Tuhan memuliakan, saudara. Dan itu ukurannya. Dan itulah Natal, saudara. Membawa penilaian sorga untuk bumi di hati setiap orang. Yang kedua, saudara-saudara, damai di bumi, saudara-saudara, yang dari Tuhan Yesus itu berlaku secara terbatas. Nah, damai di bumi berlaku secara terbatas. Tadi dikatakan bahwa dia adalah Raja Damai, dan Yesaya pasal 9 ayat 5 menyebutnya begitu, saudara. Dia adalah Raja Damai. Tetapi damai untuk siapa? Kita bisa bertanya, mungkinkah damai itu yang dibawa Kristus membawa Raja Damai itu damai di bumi menurut firman Tuhan tadi? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ayat 14, yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kita bertanya, mungkinkah damai itu bisa terjadi di sini, di bumi ini? Saudara, pertanyaan itu bisa sangat wajar sekali. Sangat masuk akal sekali. Mungkin enggak sih damai itu bisa terjadi di sini? Damai di bumi, kata firman Tuhan, melalui kehadiran bayi itu, melalui kehadiran Yesus, maka akan terjadi damai di bumi. Saudara, kalau kita pikir-pikir, melihat, maka kita akan melihat bahwa perkembangan kenyataan, perkembangan watak manusia itu justru menunjukkan sebaliknya. Bukan keharmonisan yang bertumbuh, bukan keharmonisan yang berkembang, bukan damai, bukan ketenangan, bukan kesejahteraan yang berkembang, tetapi sebaliknya. Yang terjadi adalah gesekan, yang terjadi adalah konflik, dan itu kelihatan yang lebih berkembang, lebih dominan, saudara, dalam diri menguasai diri setiap orang, saudara. Suami gesekan dengan istri, konflik. Orang tua konflik dengan anak, anak dengan orang tua. Rumah tangga dengan rumah tangga. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Suku dengan suku. Nah, kita mendengar sendiri itu ya, dan itu fakta. Mengerikan. Bangsa dengan bangsa. Nah, kita melihat masih ada, sekarang ini masih berjalan antara Soviet dengan Ukraina. Terjadi gesekan, terjadi konflik, perang. Watak yang berkembang adalah bukan keharmonisan, tapi bukan kedamaian, tetapi permusuhan, perpecahan. Saudara-saudara, itu kenyataannya, itu yang terjadi. Mungkinkah damai yang dibawa oleh Kristus itu terjadi di bumi ini? Kenyataannya apa, saudara? Ya, fakta-fakta tadi. Sekarang orang sibuk membicarakan mengenai akhir zaman. Akan terjadi perang dunia ketiga, dan kalau perang dunia ketiga terjadi pembangunan ini apa? Bait Allah yang terakhir. Maka akhir zaman mulai akan datang. Kita nggak tahu dari mana data-data itu diperoleh. Bagaimana, dari mana? Firman Tuhan tidak ngomong begitu. Tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa rasanya damai itu sulit terjadi di sini. Saudara, yang kita perlu ingat bahwa itu terjadinya kondisi itu
perkembangan seperti itu, saudara, tidak hanya terjadi di dunia yang berdosa ini. Tidak hanya terjadi di sini. Justru cikal bakal kondisi itu dimulai dari mana? Dari Taman Eden. Tempat di mana orang-orang dalam keadaan tidak berdosa dan mungkin untuk tidak berdosa. Adam tidak berdosa, diciptakan dalam keadaan tidak berdosa. Hawa tidak berdosa, diciptakan dalam keadaan tidak berdosa. Dan mungkin untuk tidak berdosa. Tetapi kenyataan apa? Bukan kemungkinan untuk tidak berdosa itu yang berkembang, yang berlanjut. Kenyataan yang terjadi bahwa Adam kemudian berdosa. Hawa kemudian berdosa. Manusia tadinya dengan Allah damai-damai saja, baik-baik saja, akrab-akrab saja, harmonis-harmonis saja, tiba-tiba berubah. Kita mendengar bahwa Allah mengutuk Adam dan Hawa. Ada kutukan keluar, saudara. Tempat damai, tempat yang tidak berdosa, ada kutukan, ada amarah di sana, dan itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Hawa dikutuk dengan susah payah mengandung dan melahirkan. Adam dikutuk dengan susah payah mendapat nafkahnya. Ular dikutuk, berubah kodrat, bentuk jalannya khususnya. Lingkungan terkutuk, jadi terkutuk. Semua menjadi tumbuh karena dosa, karena pemberontakan. Terjadi ketidakdamaian antara yang tadinya damai-damai saja, antara manusia dengan Allah sekarang berubah. Antara manusia dengan Allah menjadi tidak damai, menjadi tidak harmonis. Kenapa, saudara-saudara? Ada pemberontakan. Ini yang telah terjadi di Taman Eden. Dan kemudian mereka mendapat kutukan. Dan itu kemudian berkembang di mana mulai dengan masalah dengan pelanggaran dengan firman Tuhan, pelanggaran terhadap Allah, maka berkembang dalam diri di mana manusia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada mulai merasa malu, ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada rasa menyalahkan, dan antara dia dengan istrinya saling menyalahkan. Dia yang membuat saya jatuh seperti ini. Yang satu berkata, oh tidak, dia yang membuat saya seperti ini. Konflik, gesekan saudara terjadi, dan dimulai di sana. Sehingga wajar kalau kita berkatanya, mungkinkah damai itu ada di sini, di mana dunia ini adalah tempat manusia-manusia berdosa. Saudara-saudara, itu penilaian yang wajar. Tetapi jangan lupa, yang berbicara ini adalah firman Tuhan. Yang berbicara ini adalah sorga. Yang berbicara ini adalah Allah. Apa katanya? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kita berkata enggak mungkin. Tapi Tuhan berkata bahwa damai sejahtera oleh Kristus bisa berkembang, bisa hadir di antara manusia. Saudara-saudara, harus diingat tapi damai itu berkembangnya bagaimana? Nah, itu yang kita sebut pada
poin kita tadi, damai di bumi itu dari Kristus itu berlaku secara terbatas, bersifat terbatas. Apa batasannya, saudara-saudara? Dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Yang berkenan kepadanya. Ini batasannya. Ada batasan jangkauannya. Yang dimaksud dengan berkenan di sini adalah berkerelaan hati. Orang-orang yang berkerelaan hati menerima damai yang dari Kristus, yang dibawa oleh Kristus. Itulah yang menerima damai sejahtera, damai Natal itu, saudara-saudara. Jadi damai itu mungkin terjadi di bumi ini oleh kehadiran Kristus. Itu mungkin. Dan itu fakta, itu kenyataan. Tetapi diberikan, didapatkan, dialami di antara manusia yang berkenan kepadanya, di antara manusia yang berkerelaan menerima dia sebagai juru selamat pribadinya. Di dalam hidupnya damai sejahtera itu. Kehadirannya membawa damai, kehadirannya membawa kesejahteraan, kehadirannya membawa ketenangan, kehadirannya membawa keharmonisan hidup. Itu hanya terjadi kalau seseorang berkerelaan memberi diri, menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau semua orang di dunia ini berkerelaan menerima, maka semua dunia ini akan memperoleh damai. Bisa damai. Tetapi kalau tidak, maka hanya orang-orang yang menerima, berkerelaan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menerima damai yang dibawa oleh Tuhan di bumi ini. Damai yang dimaksud adalah damai dengan Allah dan damai di dalam kekekalan. Nah, saudara, dari sana berkembang kedamaian-kedamaian yang lain. Kita melihat di Taman Eden tadi bahwa konflik berawal dari ketidakdamaian antara manusia dengan Allah. Ketika melanggar kehendak Allah, peraturan Allah, hukum Allah, maka itu pribadi mengalami konflik dengan Allah. Maka dari situ berkembang konflik yang lain, konflik sosial, terjadi konflik dengan lingkungan, terjadi konflik dengan diri sendiri, saudara-saudara, berkembang. Demikian juga, saudara-saudara, ketika damai itu dibawa di sini, maka damai itu dimulai dari damai dengan Allah. Dari situ berkembang kedamaian dengan diri sendiri. Di situ seseorang bisa berdamai dengan secara sosial dengan sesamanya. Di situ manusia bisa berdamai dengan lingkungannya oleh kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, bagi kita, apakah mungkin ada damai? Mungkin. Dan bukan hanya mungkin, itu akan terjadi menjadi fakta dalam hidup kita ketika kita telah memberi diri, telah berkerelaan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdamai dengan Allah, maka kedamaian dengan Allah menjadi akar yang menyebabkan kita berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan diri sendiri. Saudara, kita bersyukur untuk kehadiran Natal. Natal tidak berakhir sampai di Natal saja, tapi ia berlanjut sampai damai Natal itu menjadi nyata bagi kita dan bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau kelahiranmu di Bethlehem itu
adalah kelahiran yang menampilkan kondisi fisik yang sangat-sangat tidak layak menurut ukuran manusia. Tetapi di sana kehendakmu dijalankan. Di sana rencanamu dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Maka dari sanalah akar berkembangnya kedamaian di bumi. Biarlah Natal membawa damai dalam hati kami, dalam hidup kami. Biarlah Natal dari damai itu berkembang kedamaian dalam keluarga kami. Berkembang kedamaian dalam hubungan sosial kami dengan sesama kami. Berkembang kedamaian dengan diri kami sendiri. Berkembang kedamaian dengan bangsa kami. Damai di bumi terjadi melalui kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberi kekuatan, diberi pendirian untuk tetap setia dalam menjalankan kehendak Allah. Karena dunia boleh menolak, tetapi Allah menerima, Allah mendukung, Allah memuji, memuliakan, mengangkatnya. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Natal yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pengumuman dulu sebelum saya akhiri dari Bu Bendahara atau Sekretaris. Yang ini siapa? Oh, panitia Natal. Silakan kalau ada pengumuman dari panitia Natal. Enggak ada? Oh ada, silakan. Sebelum saya tutup nanti dengan doa sekarang. Ya, Shalom. PPJ dan juga panitia Natal akan memberikan apresiasi bagi hamba-hamba Tuhan yang selama ini sudah melayani di gereja kita. Kami memanggil dengan hormat Pak Yopi, Pak Agus, dan juga Om Yoyo, dan juga Kak Yesi nanti bisa membantu untuk memberikan apresiasi bagi para hamba Tuhan. Dan mungkin kalau dilihat dari nilainya tidak sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para hamba Tuhan ini, tapi ini sebagai wujud kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh ketiga hamba Tuhan ini. Silakan. Mungkin bantuan juga untuk BPJ yang lain untuk bisa mengabadikan momen ini. Yang pertama untuk Gembala Sidang kita, Pendeta Andreas Waluyo. Kita berikan aplaus yang terbaik. Selanjutnya pada Bapak Agustinus Lase. Kita berikan apresiasi. Last but not least pada Bapak Yupiter Spaya. Selanjutnya berfoto bersama para hamba Tuhan. Terima kasih. Pengumuman terakhir untuk ibadah tutup tahun gereja kita akan bertempat di keluarga Pak Yopi ya di Puri Cipageran, dimulai pada pukul 17 dan nanti mohon ibu-ibu bisa berkumpul sebentar untuk kita akan berdiskusi mengenai teknis pelaksanaan acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Satu lagi, setelah ibadah ini jam 10 nanti akan ada Natal sekolah minggu secara onsite di Pastori. Jadi bagi orang tua yang mungkin hari ini tidak membawa anaknya ataupun cucu yang tidak dibawa, hari ini bisa nanti jam 10 langsung datang saja di Pastori. Itu saja, terima kasih.
Terima kasih untuk pengumuman-pengumumannya. Juga Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga selamat Natal kepada kita semua. Saya bersyukur berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan kita bisa melayani bersama dan sekaligus bertumbuh bersama. Sekali lagi terima kasih, selamat Natal. Kiranya berkat Natal, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan melimpahi kita semua. Saya bersyukur sekali hari ini ada berkat khusus yang saya terima dalam ibadah dari firman Tuhan tadi yang sampaikan dan juga dari rangkaian ibadah kita hari ini. Saya pernah dapat satu renungan dari, mungkin Bapak Ibu mengenal Pak Jen Paul, Pak JP yang orangnya tinggi. Beliau pernah menyampaikan dalam persekutuan pengerja di Jawa Barat satu tema yang sangat menarik, yaitu choose joy, memilih bersukacita. Oh, itu satu renungan yang dibahas waktu itu yang mengajak kepada setiap kita bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, pilihlah bersukacita. Wah, itu berdampak sekali bagi saya pribadi khususnya ya, ketika dalam saat-saat yang tidak menyenangkan sebetulnya. Tadi pagi sebetulnya kami berperang juga dengan cuaca, dengan barang-barang yang cukup banyak di mobil. Waktu kami berangkat sudah agak terlambat. Kami pikir di sini, wah mungkin agak longgar nih, bisa mundur gitu. Ternyata mau mundur nggak bisa. Tapi saya paksakan ngomong sama satpam, kami harus ke sana karena kami harus antar barang. Dia bolehkan kami sampai ke situ, tapi tetap tidak bisa mundur gitu ya. Setelah kita angkat-angkat, dia pandu saya untuk parkir di sebelah sana. Waduh, ini kalau kita nggak memilih untuk bersukacita, bisa kehilangan damai Natal kita hari ini gitu ya. Tapi saya berketetapan sendiri, saya harus bersukacita supaya saya dilimpahi berkat Tuhan dalam Natal. Dan hari ini tambah lagi dengan firman Tuhan yang sangat memberkati. Ini dua tempat yang sangat ekstrim sebetulnya ya. Taman Eden yang ideal, yang seharusnya penuh dengan hal-hal yang indah, tapi justru di tempat itu terjadi pemberontakan yang mengerikan ya, terjadi dosa dari Adam melanggar perintah Allah. Lalu di kandang yang hina, yang semestinya orang mungkin menjauhi itu karena hal-hal yang ada di dalamnya, tapi justru terjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ada dua hal tadi yang dibahas, mungkin ada yang masih ingat. Saya ingat dua hal itu. Yang pertama itu terjadi karena ada menjadi indah atau menjadi sesuatu yang sangat baik, mulia, karena itu sesuai dengan rencana Allah. Kejadian itu sesuai dengan rancangan Allah, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa karena sejak dijanjikan sampai dengan dipenuhinya itu sampai ratusan tahun ya. Dan yang kedua, saya juga tadi diteguhkan dengan satu bagian firman Tuhan yang damai sejahtera itu menjadi mungkin ya di tengah-tengah kerusakan yang terjadi itu karena Kristus yang membuatnya. Dan kedamaian manusia berdosa dengan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat indah dari karya itu. Dan itu hanya terjadi kepada siapa? Yang berkenan kepadanya, yang berkerelaan membuka hati menerima dia dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Pak Agus, terima kasih banyak berkatnya meneguhkan saya secara pribadi, dan juga mungkin kita semua juga ada berkat-berkat khusus yang diterima. Bapak Ibu, sebagai sukacita kita, saya tidak ingin kita kalah dengan keadaan. Mari kita berdiri, saya ajak kita nyanyi lagi kesukaan bagi dunia, tapi dengan penuh sukacita. Amin. Setuju gak dengan saya? Setuju ya? Kita tepuk tangan dengan sukacita ya. Lagu ini lagu yang sukacita, makanya kita nyanyikan juga dengan sukacita dan semangat. Setelah itu nanti kita akan berdoa. Maaf, yang ulang tahun siapa ya? Lupa saya. Abang ya. Saya belum sempat download karena tidak ada kuota. Baik, kita nyanyi ini dengan sukacita, bertepuk tangan sampai 4 bait.
kesukaan bagi dunia. Kebutuhanmu, sediakan Dia tempat mulia, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Dunia bersukalah, elukan rajamu, dan sungaimu, lembah dan gunung. Nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa kecil tak berdaya, derita pun lega, dilimpahkannya kasih karunia. Melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Baik, yang terakhir dengan lebih sukacita lagi, dunia segera dipintanya dengan sejahtera, penuh keadilan, rahmat karunia. Ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Puji Tuhan, kita semua bersukacita, amin. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Mari. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah melawat kami. Bersyukur Natal ini membawa sukacita dan kemenangan bagi kami. Ada hal-hal yang menantang kami untuk berkemenangan, tapi kami juga bersyukur karena Tuhan membackup kami. Tuhan menopang kami sehingga kami boleh memilih bersukacita, memilih berkemenangan di tengah-tengah hal-hal yang bisa mengganggu sukacita kami. Hari ini kami diteguhkan kembali dengan rangkaian ibadah dari puji-pujian yang disampaikan, doa, persembahan, dan juga kebenaran firman-Mu yang kembali menopang, menolong kami, menghiburkan kami, bahwa ada kemuliaan, ada kedamaian besar dengan kehadiran Kristus. Walaupun di kandang yang hina itu, tetapi tempat itu di tempat yang sangat indah, tempat yang membawa sukacita, karena disitulah penggenapan firman-Mu terjadi. Janji untuk menolong manusia berdosa itu tergenapi dengan kehadiran Kristus di dalam dunia ini, menjadi manusia yang sejati, dan kemudian berkarya sampai dengan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu kembali ke surga. Terima kasih Tuhan, dan hiburkan kami dengan sukacita ini, sehingga meskipun kami banyak mengalami pergumulan, tetapi firman itu lebih dari segalanya, memberikan kami kekuatan sukacita untuk melangkah menghadapi apapun juga. Kami juga bersyukur karena di tempat-tempat yang seperti itu, di kandang ini, ternyata juga sebuah kedamaian yang sejati terjadi bagi setiap orang yang terbuka hatinya menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bersama-sama, dan kami juga mau berdoa bersama dengan Pak Gabriel yang berulang tahun dalam minggu ini. Puji Tuhan, berkati Pak Gabriel dalam kehidupannya. Tuhan menopang kehidupan kesehariannya, dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, dan hal-hal lain yang dirancang ke depannya. Tuhan sertai sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang terus diberkati Tuhan. Pak Gabriel dalam hidupnya bertumbuh dalam iman dan rohaninya, mengenal Engkau dari hari ke hari, semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan pulang sebentar, Tuhan tolong kami dalam perjalanan, supaya kami boleh tiba di tempat tujuan dalam kondisi yang baik, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan kelanjutan dengan kegiatan Natal sekolah minggu sebentar di pastori, Tuhan juga menolong. Beri kami keamanan ya Tuhan, berikan kami lingkungan yang sejuk, yang baik, yang mendukung, sehingga ibadah Natal sekolah minggu sebentar tidak akan mendapatkan halangan apapun juga.
tapi kami bisa bersama-sama dengan anak-anakmu juga merayakan sukacita Natal. Guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalamnya, semua tim yang bekerja, peralatan yang digunakan, Allah berkati satu persatu. Ini doa syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Mari kita semua katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh. Selamat Natal, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.